Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya berakhir di mana Jin berhasil mematahkan 3 serangan mematikan dari Heavenly Sword King yang ngebuat Sword King benar-benar terkesima sampai mengatakan kepada anaknya kalau jangan biarkan cucunya pergi ke jamuan Celestial bulan depan karena tahun ini ada Jin Taekyung yang tentu akan membuat seluruh orang di sana heboh. Kita pindah ke Hanam. Saat ini kota Hanam udah semakin ramai dengan kedatangan orang-orang dari berbagai sekte murim karena jamuan besar Celestial Banquet akan berlangsung sebentar lagi. Terlihat hiruk pikuk para seniman bela diri di mana ada yang sibuk menempa pedang mereka, ada pula yang terus bersantai dengan para wanita di dalam bar. Dan tentu sesekali keramaian ini berubah menjadi keributan juga karena setiap sekte punya harga diri dan ego yang gak mau kalah dari sekte yang lainnya, termasuk dalam urusan mencari informasi tentang Celestial Banquet yang diberikan oleh pria tua berkaki cacat yang bernama Tuan Song. Selagi keributan itu berlangsung, ada seorang pemuda yang dengan santuйnya dia malah makan dan minum di meja sepasang pedagang tanpa sepengetahuan mereka. Dua pedagang itu jelas gak terima dong kalau makanan mereka direbut sama pemuda tersebut tanpa basa-basi juga. Makanya mereka bilang, kau nggak tahu ya kami ini dari Serikat Pedagang Golden Frog, salah satu dari 3 serikat pedagang provinsi Zhejiang. Kami datang sejauh ini untuk mendistribusikan produk yang dibutuhkan selama jamuan Great Celestial. Kami bahkan membawa ratusan warrior serikat pedagang bersama kami. Mereka seberani harimau dan sekarang sedang menuju kemari, kata dua pedagang tersebut dengan maksud mau memberikan intimidasi dan menakuti si kawan ini. Tapi si kawan ini malah ngejawab, BTW Serikat Pedagang Golden Frog ya. Kayaknya aku mendengarkan nama ini dah tadi pagi. Bukankah itu grup yang menangkap puluhan bandit gunung sebelumnya? Dua pedagang itu heran si kawan cepat tahu informasi tentang serikatnya. Tapi mereka juga sedikit malu karena kenyataan yang sebenarnya bukan mereka yang menangkap bandit tersebut. Namun lebih tepatnya mereka hanya mengikat bandit itu dan membawa ke ibu kota setelah bandit gunung itu melemah. Pedagang itu pun bercerita kepada si pemuda yang ada di depan mereka ini kalau dalam perjalanan menuju Hanam sebelumnya mereka melihat sekelompok bandit yang kakinya patah semua dan terluka cukup parah. Setelah memperhatikan baik-baik, mereka akhirnya tahu kalau grup bandit ini terkenal karena ada bounty di setiap kepala mereka. Dan bahkan ketua mereka yang bernama Heok Jongpil udah menjadi mayat duluan tanpa kepala. Dan ngelihat para bandit yang sekarat, tentu aja mereka nggak akan membiarkannya begitu saja. Itu kan namanya rezeki nomplok. Mereka pun mengambil para bandit itu untuk diserahkan ke pemerintahan demi mendapatkan uang hadiah. Ada rumor yang bilang kalau para bandit jadi seperti itu karena memprovokasi beberapa martial art yang sedang latihan isolasi. Parahnya ketua bandit mereka yang punya martial art level puncak ternyata dikalahkan dalam satu serangan. Dan rumor juga mengatakan martial art master yang menghancurkan mereka adalah seseorang dengan beberapa pemberat logam bergantung kepada tubuhnya. Mereka nggak bisa ngelihat wajahnya dengan baik karena terlalu gelap. Tapi yang jelas mereka semua para bandit ini termasuk ketuanya langsung jatuh dalam satu kali serangan. Si kawan itu mengangguk-angguk dan tertarik dengan cerita tersebut. Lalu tiba-tiba dari luar dia melihat ciri orang yang persis dengan yang disebutkan oleh pedagang tadi. Si kawan itu bilang martial artis terisolasi itu mungkin jauh lebih mudah dari yang kalian perkirakan. Dan sepertinya dia mungkin terlihat seperti pengemis dengan rambut yang berantakan, kata si kawan ini sambil menatap Jin yang baru aja tiba di kota Hanam. Si kawan itu pun pamit karena penasaran mau cari tahu siapa pemuda dengan bola besi yang menggantung di tubuhnya itu. Dan dia pun pergi gitu aja setelah mengucapkan terima kasih. Para pedagang ini panik dong, apalagi si kawan ini memesan banyak makanan dan minuman yang belum dia bayar. Untungnya ada Tuan Song, sang agen informasi yang membayar semua tagihan makanan mereka. Dan dia pun minta kepada dua pedagang tersebut untuk menceritakan siapa pemuda yang makan gak bayar barusan. Sekarang kita pindah ke Jin. Saat ini Jin sebenarnya lagi bokek parah sih. Belum mandi juga, bajunya lusuh. Memang benar-benar mirip pengemis. Bahkan Jin diusir dari penginapan karena terlihat kayak gembel jalanan yang bau. Sebenarnya uangnya ada sih yang diberikan oleh keluarga Namgong sebelumnya. Namun Fire King meminta semuanya dengan paksa karena mau pergi ke kuil Shaolin untuk memberikan penawaran. Kesal diusir dari penginapan, Jin udah berjalan menuju gerbang dengan niatan mau mandi aja di sungai terdekat.
dekat. Tapi tiba-tiba dia dipanggil oleh si kawan yang makan gak bayar tadi. Hei kau yang memakai pemberat besi, iya kau, apa kau tahu apa yang mereka katakan tentang takdir? Ayo kita berteman. Mendengarkan itu Jin pun langsung ngejawab, apa matamu takdir? Jujur Jin heran siapa sosok ekstrovert kebanggaan ini, so akrab pula. Tapi dari aura yang dia pancarkan sih, Jin tahu kalau si kawan ini adalah martial artist level puncak di usianya yang masih 20-an. Namun rasa-rasanya Jin kok ngelihat biasa aja. Apa karena selama ini dia dikelilingi oleh monster level puncak juga, kata Jin dalam hati. Si kawan ini berkali-kali meminta Jin untuk menjadi temannya sekaligus ngobrol-ngobrol. Jin yang kesal pun ngejawab, enyahlah dariku keparat, kata Jin yang pergi gitu aja karena nggak mau dia ganggu. Namun si kawan itu tetap bersikeras mengikuti Jin. Dia menanyakan beberapa pertanyaan identitas, lalu bilang kalau dia tahu sebenarnya Jin adalah orang yang mengalahkan kapak Crimson Slaughter hanya dalam satu kali serangan. Ngeliat si kawan itu tahu banyak tentang dirinya, mereka pun saling berkenalan dan akhirnya Jin tahu kalau nama si kawan itu adalah Jong Richu dari Yunan. Richu mengatakan kalau dia dikenal dengan sebutan ahli pedang yang selalu menang. Tapi dia mengatakan itu sambil sedikit malu karena memang dia berusaha PDKT menjadikan Jin sebagai temannya. Capek dengerin semua bacotan Richu, Jin pun kabur secepat kilat dan bilang ke Richu kalau dia pengen ketemu lagi nanti, maka dia ada di jamuan Great Celestial. Nggak berselang lama, Jin pun pergi ke toko baju demi mempermak total penampilannya. Tapi seperti biasa, orang toko menganggap Jin sebagai pengemis yang nggak cukup uang untuk membelikan baju. Makanya pengawal pun dipanggil untuk mengusir Jin dari sana. Jin benar-benar kesal karena dia terus-terusan disebut sebagai pengemis. Akhirnya Jin berteriak agar dia bisa jumpa dengan pemilik tokonya. Mendengarkan teriak itu, owner toko pun turun dari lantai 2 dan dia bilang, kau pasti belajar martial art ya. Jadi keluarlah dari sini segera kecuali kau ingin melihat darah. Jin sedikit kaget mendengarkan suara dari owner toko ini. Rasa-rasanya dia kenal. Makanya Jin bilang, terus kalau aku nggak mau gimana? Sambil memancarkan aura intimidasi, owner toko bilang, martial artist nggak bernama. Pembayaran untuk keberanian sembronomu adalah kematian. Jin pun ngejawab, hei, bisa kutanya satu hal? Kau itu Hyuk Mujin, bukan? Suasana pun hening seketika. Barulah kemudian Mujin bilang, hah, ketua pasukan. Sambil tersenyum licik Jin bilang lagi, aku akan memberikanmu 3 detik. Kepala di tanah sekarang, cepat. Siap komandan, kata Mujin yang ketakutan karena ternyata dia mengancam tuannya sendiri. Jujur Mujin gak menyangka kalau tuan mudanya akan pergi ke Hanam. Dia pun sebenarnya ikut menjaga toko Hanam karena permintaan ayahnya, dan kebetulan keluarga Jin Taiyuan juga ada di sini. Ya intinya Mujin double job lah di kota Hanam ini. Mujin pun membawa tuan mudanya untuk ketemu dengan abangnya di penginapan. Tapi lagi-lagi Jin dihadang oleh pengawal gerbang dan mereka bilang, woi kaparat, kau beraninya kau menyentuh wakil ketua pasukan kami. Jangan coba-coba masuk ke sini dasar pengemis. Mujin sampai berkeringat dingin membayangkan bawaannya akan menerima kemarahan tuan muda Jin. Makanya dia bilang, kalian berdua kepala di tanah sekarang. Pengawal gerbang itu langsung menuruti perintah Mujin dan Jin pun masuk ke dalam dengan gelak tawa yang gak tertahankan. Akhirnya Jin pun ketemu dengan Wee Kyung yang ketika ngelihatnya langsung tersenyum. Dalam hatinya Jin bilang, ada orang yang bisa kau kenali meski udah lebih dari 10 tahun. Gak peduli seberapa kacau penampilan mereka atau seberapa banyak perubahan mereka. Seperti itulah kerabat ataupun saudara. Tapi begitu Wee Kyung mendatangi Jin dan mendekatinya, dia malah nanya, apa kau dari sekte pengemis? Jin pun langsung terdiam dan bilang dalam hatinya, apanya saudara? Saudara bangsat. Tentu dia sedikit kecewa karena ekspektasinya kepada abangnya terlalu berlebihan, tapi ujung-ujungnya sama aja. Gak berselang lama, Jin pun duduk bertiga bersama Wee Kyung dan Mujin untuk ngeteh bareng. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari Cheongbong yang lagi-lagi kabur dari gunung berbunga, Mu Kyung yang ternyata masih latihan isolasi. Bahkan setelah ditinggali Jin selama 10 tahun, tapi nyatanya dia masih aja latihan isolasi di sana.
Pokoknya gokil emang. Mukyung juga bilang kepada Mujin kalau dia nggak akan berangkat ke Hanam kecuali dia udah siap. Serta yang paling penting adalah tombak buatan Master Blacksmith Jang Taebo akhirnya selesai dan dibawa ke hadapan Jin. Ngelihat tombak dari material besi 10.000 tahun membuat mata Jin terbuka dengan lebar. Dia sangat terkesima atas karya masterpiece seorang master juga. Ternyata tombak masterpiece itu membawa Jin kepada memori saat dia berlatih di Goa Sorching sebelumnya. Waktu itu Jin bilang kalau dia mau menambahkan setahun lagi untuk latihan isolasi di goa tersebut saat dia udah mencapai penguasaan ketiga dalam martial art Sorching Sun. Dia langsung dimarahi oleh Fire King dong, karena kata Fire King ketika usianya udah mencapai 101 tahun seperti tahun ini, dia baru aja mencapai di level penguasaan ke-8. Fire King bilang Jin memang bisa cepat belajar dan Goa Sorching adalah tempat terbaik untuk belajar divine artnya. Tapi penguasaan kelima adalah batasan yang bisa dia pelajari di sini. Setelahnya martial art baru bisa naik ke level berikutnya dengan pencerahan atas pemikiran dan pengalaman yang mendalam. Jin sedikit kecewa sih kalau dalam setengah tahun ke depan dia cuma mentok di level 5. Mendengarkan itu lagi-lagi Fire King marah dan dia bilang, dasar serakah, mencapai level ketiga dalam 6 bulan itu udah sangat luar biasa hebat geblek. Kau harus berhenti dengan omong kosongmu hanya karena kau memiliki fisik alami martial art. Kalaupun kau punya fisik itu, setidaknya kau butuh 2 tahun lagi untuk bisa mencapai tahap kelima di sini. Namun jangan kecewa karena dulu juga aku membutuhkan 5 tahun untuk mencapai level kelima. Namun 6 bulan kemudian mata dan mulut Fire King benar-benar terbuka dengan lebarnya. Ngelihat Jin mampu mencapai level 5 hanya dalam 6 bulan. Fire King bilang, gak mungkin, ini mustahil, keparat kau, bagaimana ini bisa terjadi? Sambil tertawa kecil Jin bilang, sebelumnya kau bilang apa? Kau butuh waktu 5 tahun untuk mencapai tahap kelima? Kok bisa? Dengan marah-marah Fire King bilang, woi kampret, aku juga dulu dianggap jenius sialan. Gimana bisa aku kalah dari bocah tengi sepertimu? Kembali ke Jin di timeline yang sekarang. Perkembangan Jin yang luar biasa nggak berhenti sampai di situ saja. Bahkan saat kultivasi di bak kamar mandi saat ini, Jin berhasil mencapai tahap ke-6 dari Sorching Sun Martial Art. Selesai mandi, Jin pun bilang, akhirnya penguasaan ke-6 ya. Ini barulah awalnya. Oh ya, tangan dan kakiku masih terantai. Buka inventory, panggil White Flame. Seketika tombak masterpiece pun muncul di tangan Jin dan dia menebas tombak itu dengan kuat menghancurkan rantai besi dan memakai baju barunya juga. Dia udah bersiap untuk pergi ke Gunung Song, tempat jamuan Great Celestial akan berlangsung sebentar lagi. Sekarang kita pindah ke Fire King yang ternyata udah hadir bersama Biksu Hong Dao di rapat Dewan Pengawas Jamuan Great Celestial. Kehadiran mereka berdua sebagai martial art paling senior membuat banyak ketua sekte tertekan dan bahkan iri dengan kemampuan mereka ini. Terutama ketua sekte dari Southern Edge karena eldernya baru aja ditampol habis-habisan sama Fire King sebelumnya. Sebenarnya dia malu dan juga marah kepada Fire King, tapi dia nggak bisa berbuat apapun karena kemampuan Fire King ini terlalu tinggi. Hingga akhirnya muncul Thunderbolt Saber King yang bernama Peng Cheolhu. Dia adalah rival Fire King sejak dulu yang nggak takut sedikitpun dengan Fire King sendiri. Meski secara pertarungan Fire King dulu pernah mematahkan tulang Saber King, yang intinya pertengkaran antara kakek-kakek di sana berlangsung cukup riuh. Nggak berselang lama, para dewan pengawas ini pun muncul ke hadapan para martial artis yang datang ke acara jamuan Celestial. Biksu Hong Dao membuka acara jamuan dengan pidato singkat yang intinya memberikan pesan kepada mereka agar berpikir dan bertindak cemerlang sebagai martial artis demi keselamatan menghadapi kegelapan. Jin yang udah hadir di acara pembukaan yakin makna pidato Hong Dao pasti berkaitan dengan Dark Heaven. Makanya Fire King melatihnya mati-matian demi menghadapi kegelapan tersebut. Selain itu juga karena usianya yang udah terlalu tua, saat Jin melihat ke Fire King yang ada di atas panggung pengawas sana, tiba-tiba Fire King memberikan telepati kepada Jin dan bilang, kau akan mati jika nggak menang. Kalahkan semua orang yang punya nama akhir Peng, patahkan tulang mereka dan hancurkan sampai berkeping-keping. Mendengarkan telepati tersebut, Jin langsung berkeringat dingin. Tapi untuk saat ini dia nggak mau menuruti keinginan gila dari Fire King. Makanya dia mengendap-endap agar Fire King nggak terus-terusan mengirimkan pesan telepatik kepadanya. Dan secara kebetulan juga Jin melihat Richu juga hadir di acara jamuan tersebut. Selesai acara pembukaan, selagi martial artis bersiap menuju ke tempat seleksi awal, para penjudi mulai
mulai mendatangi agen taruhan agar memasang uang untuk jagoan mereka masing-masing. Di antara mereka ada penjudi legendaris yang bernama Guang Xiaoyong. Dia all in pada seseorang peserta yang berjulukan Iron Water Divine Dragon, salah satu dari 10 naga. Xiaoyong bertaruh pilihannya akan mendapatkan posisi pertama di seleksi awal, tapi setelahnya datanglah pria bertopeng yang juga all in, tapi kali ini dia memilih Jin Taekyuk yang mendapatkan posisi pertama di seleksi awal ini. Pertandingan pembuka pun segera berlangsung. Terlihat di sana ada 10.000 martial artis yang bercita-cita ingin menjadi juara jamuan Celestial. Namun sebelum menuju ke duel, panitia meminta mereka melakukan sebuah tantangan untuk meninju dinding tebing sebagai bukti kalau mereka pantas langsung ke tahap berikutnya. Sebelum kompetisi dimulai, Jin gak sengaja ngelihat seorang pria tinggi besar dengan rambut pirang. Dia mengira orang tersebut adalah bule, makanya Jin menyapanya dengan sok bahasa Inggris. Si kawan itu malah marah dan ngejawab Jin dalam bahasa Korea. Keributan pun nyaris terjadi di sana. Untung panitia cepat mengendalikan situasi. Kalau bukan karena mereka, aku udah menghabisimu, bajingan. Lihat aja, aku akan selalu memperhatikanmu mulai sekarang. Jin cuma bisa heran ngelihat si kawan itu terlalu gampang baper dan temperamen. Ya BTW ini juga memang salahnya juga sih yang memulai. Setelah panitia menjelaskan kalau syarat lolos tahapan berikutnya adalah dengan meninju dinding tebing sampai melubangi dinding batu itu minimal 10 cm, banyak peserta yang akhirnya gagal melakukannya. Bahkan rame juga yang tangannya memar dan juga patah. Hingga akhirnya giliran Jin yang melakukannya. Saat Jin maju ke depan, seketika seluruh peserta langsung heboh karena reputasi Jin sebagai Sleeping Dragon of Sanxi dan juga murid dari Fire King. Si kawan bule itu terlihat cukup meremehkan Jin walaupun dia tahu kalau Jin adalah murid dari Fire King. Dia bilang palingan dia itu hebat karena terlalu banyak menerima bantuan eliksir atau semacamnya. Si bule itu ngerasa Jin bukan apa-apa, masih terlalu lemah jika dilihat dari postur tubuhnya. Jin sendiri saat ini sedang kebingungan juga. Dia bingung seberapa lemah dia harus meninju sampai jebol 10 cm minimal. Tapi dia sendiri nggak mau menunjukkan kekuatan berlebih juga agar lawan nggak bisa menilai kekuatan dia yang sebenarnya. Setelah mengkonfirmasi kepada panitia tentang aturan 10 cm, Jin mengalirkan aura di tinjunya dan menekan tinjunya itu ke dinding secara perlahan sampai jebol ke pangkal tangannya. Panitia yang ngelihat aksi Jin matanya langsung terbuka dengan lebar. Dia bilang, gimana Anda melakukannya? Belum pernah kami melihat yang seperti ini. Apa Anda bisa melakukannya dengan lebih normal lagi? Sulit bagi kami menilai kemampuan Anda yang barusan. Ya, aksi Jin menekan dinding tebing dengan perlahan tadi tentu aja terlihat nggak masuk akal di mata orang awam. Jin sampai berkali-kali bilang ke panitia, yang penting kan aturannya terpenuhi, terserah caranya gimana. Namun tiba-tiba si kawan bule itu di belakang tertawa dan dia bilang, kau memang suka cari perhatian ya. Dari yang ku dengar, murid Fire King masih bocah belum genap 20 tahun. Terlihat si bule itu maju ke depan dan Jin ngejawab, enggak tuh, aku 22 tahun. Si bule ngejawab lagi, aku udah 30 tahun Jil. 30 nggak terlalu jauh juga dengan usiaku. Apa kau mau temenan sampai datang ke depan sini? Jawab Jin yang membuat si bule makin panas. Kesal ngeliat tingkah Jin apalagi masternya sampai dihina, si bule pun berteriak, masterku adalah Parion, ruler of the sea. Jangan menghina masterku, bajingan. Mendengarkan nama master si bule, para peserta lain terlihat berbisik-bisik sambil bilang, oh dia itu berarti Iron Water Divine Dragon ya, salah satu dari 10 naga sekaligus murid dari Ten King. BTW Ten King ini terdiri dari 10 martial artis legendari termasuk dengan Fire King, Hong Dao dan juga Saber King yang kita lihat sebelumnya. Iron Water pun bilang ke Jin, kau mengaku sebagai murid dari Fire King bukan? Kau terlihat seperti orang desa pinggiran. Jangan sombong sementang kau baru dilatih oleh Fire King cuma setahun doang. Apa yang kau lakukan aku juga bisa melakukannya, kata si Iron Water ini sambil menekan tinjunya secara perlahan sampai jebol sedalam siku. Ngelihat itu Jin malah tepuk tangan dan membuat si bule makin kesal kepadanya. Sambil mengaktifkan aura di tangannya, si bule itu bilang lagi, kau itu cukup banyak bacot bocah. Nggak setiap hari kau bisa melihat tinju penghancur kapal seperti ini, kata si Iron Water sambil mengerahkan tinju dahsyatnya ke tebing tersebut yang membuat ledakan luar biasa hingga menciptakan lubang yang sangat besar pada tebingnya itu.
Para peserta dan panitia langsung benar-benar terkesima dengan kekuatan Iron Water. Mereka bilang, inikah kekuatan sebenarnya dari Ruler of the Sea Martial Art? Kata mereka sambil berkeringat dingin. Cuma Jin yang terlihat biasa aja dengan serangan tersebut. Dia nggak mau melakukan hal yang sama seperti Iron Water karena juga udah lolos duluan. Dalam hatinya Jin bilang, lihatlah si Bongzor ini, dia ngeluarin effort besar hanya untuk menunjukkan kekuatan di seleksi awal sampai-sampai nyaris kehabisan napas. Bodoh. Nggak mau memperpanjang masalah, Jin pun buru-buru pamit dan meminta panitia melanjutkan seleksinya aja. Tapi Iron Water malah bilang, kurasa Sorcing Clan sama lemahnya sepertimu bocah. Rumor bilang kemenangan 1 lawan 1000 orang memang terdengar luar biasa, tapi sekarang kau kabur dengan ekor terselip di antara kedua kakimu. Jujur Jin sangat marah dihina seperti itu, tapi dia masih mencoba sabar dari provokasi yang Iron Water lakukan. Namun tiba-tiba peserta lain pun mulai tertawa meremehkan Jin. Notif pun muncul bertubi-tubi di hadapannya yang bilang, orang-orang saling berbisik-bisik kalau kau terlihat takut. Orang-orang mulai meragukan reputasi Sorcing Clan. Orang-orang mulai meragukan reputasi dari Fire King. Nilai popularitas Jin mulai turun dengan drastis seiring rumor keburukannya semakin menyebar luas di antara ribuan peserta lain. Jin yang kesal bilang dalam hatinya, sial, aku hampir lupa. Di dunia ini yang terpenting cuma kekuatan. Dunia dimana orang-orang dipisahkan dalam 2 kategori, pemenang ataupun pecundang. Itulah murim yang sebenarnya. Baiklah kalau begitu. Ngelihat Jin balik lagi ke arah tebing, Iron Water masih aja ngeremehin Jin dan memperbolehkan dia menggunakan tombak kalau dia mau unjuk kekuatan. Tapi Jin malah bilang, tinju penghancur kapal kau bilang tadi? Kurasa tinju itu cuma bisa menghancurkan kapal tapi bukan bukit. Apa katamu bocah? Kata Iron Water gak terima skillnya dihina. Tanpa basa-basi, Jin mengaktifkan aura api yang cukup pekat di seluruh tubuhnya. Dan dengan tatapan penuh amarah, Jin bilang, kau harus menganggap ini sebagai kehormatan karena bisa menyaksikan Flame Extinguishing Divine Fist. Bangsat. Jin mengerahkan tinju ultimate-nya dengan sangat gila hingga meluluhlantakkan seluruh tebing seukuran bukit tersebut sampai hancur ke belakang dan gak bersisa sedikit pun. Mata seluruh orang langsung terbuka dengan lebarnya. Yo, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan Jin dalam unjuk kekuatan di jamuan Celestial ini? Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Fogozer Anime dan stay update.